sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita sudah masuk akhir bulan suci Ramadan. Mari kita tingkatkan ibadah kita sebisa mungkin kita tingkatkan. Kalau tidak jamaahnya ditingkatkan, baca Qur'annya yang ditingkatkan. Kalau tidak baca Qur'annya, wiridannya, istighfarnya. Kalau itu tidak, sedekahnya ditambah. Kalau selama ini sedekahnya itu umpamanya hanya 5% dari pendapatan, tambah 10%. Kalau selama ini 10%, tambah 20%. Kalau selama ini 20%, tambah 30%. Kalau sudah 30%, tambah 33%. Kalau sudah 33%, cukup, jangan ditambah. Karena sedekah itu anjurannya Kanjeng Nabi, sepertiga saja itu sudah banyak. As-sulusu was-sulusu katsir. Kalau sedekah paling banyak sepertiga. Sisanya kemana? Ke anak cucu, ke istri, keluarga yang wajib kita nafkahi. Kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan kekurangan. Makanya kalau punya harta, kalau mau sedekah, mau wakafkan sepertiganya saja. Sisanya diberikan kepada anak cucu kita atau keluarga yang masih berat. Jadi sepertiga sudah cukup. Itu pun kadang-kadang berat, karena harta itu enak, duit itu manis. Hanya sebagian kecil manusia yang mau menunaikan kewajibannya, membayar zakat atau memberi sedekah dan infak. Karena itu menjelang bulan akhir Ramadan, menjelang akhir bulan suci Ramadan ini, saya ingin mengingatkan monggo yang belum melaksanakan kewajiban zakat, segera dihitung hartanya. Kalau itu zakat harta. Kalau zakat fitrah enteng, apalagi untuk masyarakat kota yang rata-rata pendapatannya itu UMR, enteng zakat fitrah itu. Kalau berupa beras, saya nggak tahu rupiahnya berapa. Saya nggak tahu harga beras. Tahunya makan saya, makan nasi. Harga beras tidak paham. Tapi umumnya 2 kilo setengah. Rupiahnya saya tidak tahu. Enteng kalau zakat fitrah, gampang. Zakat harta ya saudara. Zakat harta. Semakin kaya kita, semakin berat pula zakat yang harus kita keluarkan. Karena itu tantangan dan cobaan orang kaya itu juga berat, sama beratnya dengan tantangan dan cobaan orang tak punya, orang miskin. Kalau kita punya harta di rekening kita, setelah setahun disoknya setahun. Setelah dihitung selama setahun, dalam setahun kita punya tabungan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok, mulai dari makan, sandal, papan, pendidikan, BBM, utang. Setelah dipotong itu semuanya, kok kita masih punya tabungan dalam setahun itu 1 juta rupiah.
rupiah. 25.000 rupiah itu enteng. Kalau punya 10 juta rupiah maka 250.000 rupiah. Enteng. Enteng. 10 juta itu enteng. Hanya 250.000. Bagaimana kalau punya uang 1 miliar kita juga? 25 juta. Mulai mikir setan, cekake, iya, cekake, selalu juta. Itu baru 1 miliar. Di Surabaya ini, mungkin di perumahan ini atau penduduk sekitar perumahan ini, saya kok yakin banyak yang tabungannya itu lebih dari itu. Ya amin dulu lah, Allahumma amin. Cuma zakatnya jangan lupa. Saya tidak pernah lihat pucuk uang 1 miliar itu koyo opo. Tidak pernah lihat saya. Kalau punya uang 1 miliar maka 25 juta. Kalau 10 miliar maka 250 juta. Mulai mikir setan cekake 250 juta. Itu kalau 10 miliar. Mulai itu uteknya mulai muter-muter. Ini 25 juta ini jangan dibayarkan zakat. Nah ini pikirannya orang kaya kan begitu. Godaan setan, setan itu pintar tentang pintar membolak-balikkan pikiran orang itu, pintarnya luar biasa setan. 250 juta ini bagaimana kalau kita investasikan modal usaha? Dan labanya ini yang kita zakati. Mulai gitu pikirannya. Wah segitu aja. Untuk modal nanti dia berkembang usaha kita. Laba dari usaha ini kita berikan semuanya kepada fakir miskin. Tidak ada cerita kayak begitu. Zakat ya zakat, kita 250 juta bayar. Jangan tunggu. Kalau bayar zakat itu istilahnya ini bukan apa-apa. Ini dalam rangka Al-Quran itu ingin menegaskan bahwa zakat itu saja bukan kewajiban dirinya, tapi haknya penerimanya. Quran itu tegas, saking tegasnya. Bilangnya zakat itu adalah haknya si penerima. Itu melampaui kewajiban, sholat kewajiban. Maka kalau nggak sholat, dosanya hanya kepada Allah. Kalau zakat, hak, dosanya kepada Allah dan kepada si penerima. Maka disebut hak. Kenapa disebut hak? Karena orang kaya itu bisa kaya hanya karena ada orang miskin. Perusahaan itu perusahaan. Siapa yang kerja di perusahaan kalau tidak orang miskin? Siapa buruh di perusahaan itu kalau bukan orang miskin? Apakah ada orang kaya yang kerja di perusahaan? Tidak ada. Kalau kaya bikin perusahaan sendiri. Karena itu perusahaan bisa kaya karena orang miskin. Orang kaya menjadi kaya karena orang miskin. Maka berilah wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka orang-orang yang kaya
dan haknya orang-orang yang lemah. Karena itu, karena ini hak, maka pembayar zakat ini jangan nunggu. Jangan nunggu orang yang menerima zakat untuk minta zakat. Konsepnya tidak begitu, konsep Islam tidak begitu. Jangan nunggu, jenengan yang datang. Siapa yang pernah menerima zakat? Teknisnya apakah dengan data sendiri atau lewat database yang sudah ada, maupun itu teknis. Tapi jenengan harus datang pada orang yang berhak untuk memberikan hak. Jangan menunggu. Perintahnya itu, dan ini ayat yang sering kita dengar karena sangat populer, Pak. Selalu Allah mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa aqimu as-shalah wa atu az-zakat. Wa aqimu, dan dirikanlah sholat. Pernah tak kita mikir Allah itu kok perintahnya mendirikan sholat, ya, bukan melaksanakan sholat. Setiap kata dalam Quran itu ada maknanya, ada konsepnya. Gak asal ngomong ini firman Allah. Gak asal ngomong. Quran itu gak asal ngomong. Setiap kata ada maknanya, ada maksudnya. Wa aqimu, dirikanlah sholat. Dirikan, bukan laksanakan. Kalau perintahnya laksanakan, maka sekedar dengan melaksanakan, mari datang ke masjid atau di rumah masing-masing selesai. Kalau wa'atimu, dirikanlah. Mendirikan itu seperti kita mendirikan masjid ini. Pertama butuh modal, kedua butuh arsitek, ketiga nanti bangunannya dipastikan tiangnya kuat. Gak kuat ambruk. Rancangannya, desainnya harus bagus. Bahan-bahannya harus tepat. Gentengnya harus cocok supaya tidak panas, supaya tidak bocor. Itu dirikan. Sholat itu begitu, dirikan. Anak harus dididik dari awal. Arsitekturnya seperti apa? Dipersiapkan dari awal supaya anak ini rajin sholat. Gimana caranya supaya tiangnya sholat ini tidak lemah? Sekarang itu banyak orang yang gampang meninggalkan sholat karena pergaulan. Tiangnya lemah, kokoh harusnya tiangnya. Gimana itu dipersiapkan sejak dini supaya anak itu rajin sholat? Nah, itu akibat sholat. Akibat tidak hanya berdiri, rukuk, berdiri, sujud, tidak hanya itu sholat itu. Persiapannya, sarana pendukungnya, mentalnya anak, akhlaknya anak, lingkungan harus dibentuk supaya anak orang itu rajin sholat. Nah, itu akibat itu begitu artinya. Tidak hanya laksanakan, tapi didirikan. Ketika bicara mengenai zakat, wa atuz zakat, datangkanlah zakat. Dan datangkan. Mengapa datangkanlah zakat? Bukan bayarkan zakat. Ya, bayarkan itu buat apa? Punya uang 1 juta, ya bayarkan, mari. Kalau datangkan zakat, itu yang pertama. Berarti jenengan harus termasuk golongan yang wajib zakat. Datangkanlah zakat. Cari uang, jadilah orang kaya supaya wajib zakat. Jadi dibalik perintah mendatangkan zakat, itu ada perintah yang terselip. Jenengan jangan miskin, ya, harus kaya
supaya zakatnya banyak. Lagi dulu pesannya tersulit, cuma kita ini sering tidak menyadari. Saya juga zakatnya baru, iya, wah aduh ya, bukan wadfa'u bayaran. Kalau aduh datangkan. Kalau nggak ada zakat datangkan. Caranya gimana? Cari duit, kaya, kerja, pinter. Pointer banyak tabungannya, maka banyak pula zakatnya. Dan begitu. Karena surga itu dalam tanda kutip bisa dibeli dengan harta. Dalam tanda kutip tadi. Dan sedekah itu kan juga dalam rangka cari surga. Zakat kan dalam rangka cari surga. Pakai apa zakat? Pakai apa sedekah? Pakai uang. Maka jadi orang kaya, jadi orang Islam jangan mau miskin. Monggo kerja yang giat, jangan malas. Harus wa'atuz zakat, datangkanlah zakat. Cari harta sebanyak-banyaknya, tentu dengan cara yang halal, supaya bisa bantu orang sekeliling kita, supaya bisa bantu. Nah sekarang orang Islam, kalau sekarang di Indonesia mending sekarang ini orang Islam di Indonesia sudah mulai kelihatan kaya-kaya, walaupun masih kalah dengan yang lain. 9 naga itu saya nggak tahu di Islam berapa. Kalau dulu zaman saya kecil, saya kelahiran tahun 1970, mungkin rata-rata sama dengan panjenengan. Namanya sekolah Islam itu mesti jelek. Sekolah Islam itu mesti jelek. Yang bagus itu pasti sekolah yang lain, agama yang lain. Makanya banyak orang sekolah itu ke sekolah sana, sehingga akhirnya masuk agama sana. Zaman kita kecil rumah sakit Islam itu mesti elek. Zaman saya kecil kalau melihat mobil mewah mesti punyanya orang lain. Zaman sekarang orang Islam kaya-kaya, alhamdulillah. Bahkan di dunia ini orang paling kaya di dunia itu orang Islam. Dubai, Qatar, Saudi, Brunei itu orang-orang kaya. Tapi ya Allah alam, zakatnya seperti apa saya tidak tahu. Dan Islamnya kayak apa juga saya tidak tahu. Jadi alhamdulillah. Tapi ketika negara seperti Indonesia ini lemah secara ekonomi, maka dengan enaknya Donald Trump itu injak-injak kepala bangsa Indonesia. Ada indikasi di sana. Donald Trump itu ingin injak-injak Indonesia. Freeport diambil. Freeport itu kan gunung emas. Gunung kok emas. Tahu gunung emas 1 gram saja harganya berapa? Berapa? 1 juta. 3 juta. Ada 1 krit. 1 gram kira sih. 1 krit. 1 gram 3 juta. Lah ini gunung itu gunung emas. Itu duit berapa? Diambil Amerika. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita ini orang baik ya, kita ini. Harta kita sebanyak itu dicolong orang menengah. Menengah kan tidak ada yang demo di kedutaan Amerika. Surat Jenderal Amerika di sini loh, maka ada yang demo menengah. Saya mau ngajak orang yang ngajak siapa? Tidak punya komunitas pendemo, bisanya hanya ngompori. Gunung itu emas diambil kabeh sama Amerika. Karena kita lemah, karena kita miskin,
Kita tidak bisa membeli senjata, membuat senjata seperti Amerika punya. Jika digertak ini dipendili Trump, di Prabowo, mau mereka punya senjata. Untungnya sekarang ada di Iran. Sekarang lagi perang. Ya, terlepas dari Iran ini siapa, tapi yang karena yang menindas Indonesia ini Amerika, bukan Iran, maka sepatutnya kita mendukung Iran. Sudah sepatutnya. Yang menindas Palestina itu Iran, Israel, maka sudah sepatutnya kita berpikir waras mendukung siapa yang menantang kedoliman Amerika dan Israel. Ada yang bilang dulu Iran Syiah, nah itu teologis lah, itu masalah ilmu. Tapi perang ini adalah tentang keadilan. Kalau Amerika terus-terusan dolim, Indonesia termasuk yang dimakan, ditelan sama Amerika. Dua hayanya luar biasa. Trump ini wawurnya luar biasa. Indonesia mau diuntang sama Trump. Tolong jangan percaya saya. Tolong percaya saya bahwa Trump ini ingin menelan Indonesia. Tolong percaya sama saya. Ini infonya ini dari link 1. Indonesia sedang diancam sama Amerika. Apakah Iran mengancam Indonesia? Tidak. Karena itu Amerika harus diperlemah supaya Indonesia bisa lebih leluasa melepaskan diri dari cengkeraman Amerika. Buahnya Saudi sudah habis. Tidak ada lagi katakan Islam. Amerika itu Islamnya hanya haji umroh. Hanya itu sudah dimakan sama Amerika. Kebijakannya Amerika yang ngatur. Kamu begini, begitu, begini, begitu. Amerika ngatur. Sekarang ingin masuk ke Indonesia. Kurikulum mau dirubah. Gimana caranya? Sekian tahun lagi orang Indonesia itu pro Yahudi. Pro Yahudi. Dua ya sekarang. Kalau sudah pro Yahudi sudah bukan hanya Indonesia yang akan bilang, Islam juga akan bilang di Indonesia. Kita perlu berdoa, misalnya kita berdoa, mudah-mudahan kalaupun Iran nggak menang, ya setidaknya Amerika melemah. Sekarang Israel sudah digempur bisa-bisa oleh Iran, mudah-mudahan kebenaran akan segera menang atas kebatilan. Jadi kembali kepada zakat tadi itu, wa'adus zakat, datangkan zakat. Setelah mendatangkan zakat, datangi penerima zakat. Jadi konsep wa'adus zakat itu datangkan, datangi. Datangkan zakatnya. Mana zakatnya? Mana fulusnya? Mana fulusnya? Setelah mendatangkan zakat, datangi yang punya yang penerima zakat. Jangan siapa yang tidak zakat. Itulah konsep Islam itu seperti ini. Jangan orang miskin suruh minta zakat ke orang kaya. Bukan itu konsepnya. Kalau orang miskin suruh mendatangi orang kaya, itu kapitalisme. Kapitalisme. Orang miskin suruh nyembah-nyembah orang kaya, itu kapitalisme. Negara-negara miskin di dunia nyembah-nyembah ke IMF umpamanya, negara-negara kaya Cina, Amerika, minta sumbangan, minta bantuan. Bukan itu konsepnya Islam. Konsepnya Islam, orang kaya harus mendatangi penerima zakat. Wa'atu az-zakat, datangi. Orang miskin sudah gak berdaya, masih disuruh ngemis-ngemis ke orang kaya. Orang kaya yang harus datang. Ini zakatmu, dia kasih, alhamdulillah. Mana lagi? Ini dia kasih. Ini 1 juta, 1 juta, 1
ketuk pintunya. Atau dengan cara teknis yang lain, monggo datangi, kasih kupon, pas ngambil mereka yang datang juga tidak apa-apa, itu teknis. Yang penting pembayar zakat, wajib zakat harus mendatangi, jangan tidak didatangi, supaya orang miskin itu merasa ada yang perhatian. Sama orang miskin harus diayomi, harus diperhatikan, haknya harus diberikan. Karena itu sekali lagi monggo dihitung hartanya. Biasanya orang-orang Islam ini bayar zakat di bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan supaya gampang ingatnya. Nisabnya itu setelah Ramadan, setahunnya itu dihitung di akhir Ramadan. Dihitung monggo tabungannya berapa, emasnya berapa, yang wajib dizakati berapa, segera laksanakan zakat. Karena orang yang tidak mau bayar zakat pada masa akan nanti, ada orang tidak mau bayar zakat, namanya Sa'labah bin Hatib. Walaupun ada yang bilang namanya bukan Sa'labah bin Hatib, Sa'labah bin Hatib itu sahabat yang sangat taat. Ada yang bilang namanya Sa'labah, tapi bukan yang Hatib, yang lain. Nah, itu ada beberapa pendapat. Yang penting ada sahabat, ada orang yang hidup pada zaman Nabi namanya Sa'labah, entah bin Hatib entah yang lain, tidak mau membayar zakat. Turun ayat wa minhum man 'ahadallaha sampai seterusnya. Turun ayat mengecam keras Sa'labah ini. Sa'labah tobat, ingin membayar zakat kepada Kanjeng Nabi setelah mendapatkan peringatan keras dari Al-Quran. Kanjeng Nabi menolak. Kanjeng Nabi menolak, kasep, kira-kira begitu. Saking bencinya Allah dan Rasulnya kepada orang-orang